Hai, selamat datang di Hai Cinema. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Unbroken, rilisan tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Angelina Jolie dan dibintangi oleh Jack O'Neill, Mia Fee, Gareth Hedlund, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi, alangkah baiknya jika Anda menonton secara langsung film ini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan arak-arakan pesawat tempur Amerika yang sedang terbang di ketinggian 8.000 kaki di atas laut. Melaju melewati hamparan laut yang sangat luas. Para awak saling diam satu sama lain, mengawasi apa yang ada di bawah mereka dan di sekitar mereka. Ternyata mereka sedang dalam perjalanan misi penyerangan terhadap suatu daerah. Bom dan persenjataan lainnya sudah tersedia dan siap untuk diluncurkan. Namun, tiba-tiba arak-arakan pesawat tersebut dihujani meriam anti pesawat yang menyebabkan rencana penyerangan mereka sedikit terganggu. Walaupun begitu, ternyata misi mereka tetap sukses dan bom berhasil mendarat dengan sempurna mengenai target sasaran. Tak lama setelah itu, terjadi peperangan udara yang cukup menegangkan yang ditandai dengan kehadiran pesawat musuh. Satu persatu, awak pesawat mulai tumbang, baik dari pihak Amerika maupun pihak lawan, disusul dengan beberapa pesawat yang meledak di udara dan terjun bebas menuju permukaan bumi. Kemudian, film berpindah memperlihatkan seorang anak kecil bernama Louis Zamperini. Louis kecil sedang berusaha lari dari kejaran polisi. Ia berhasil selamat dari kejaran polisi tersebut dan menuju ke tempat di mana ia menyembunyikan harta karunnya. Akan tetapi, di tempat itu juga dia dibuli oleh sekitar 4 orang anak lelaki. Ternyata ia memang sering diganggu oleh anak-anak tersebut karena mereka memiliki perbedaan ras. Namun, ia berhasil diselamatkan oleh polisi yang mengejar ia tadi. Oleh polisi tersebut, diantarkannya ke rumahnya dan dilaporkan ke orang tuanya bahwa dia sudah berkelahi dengan anak-anak lain dan juga meminum air keras. Dan ternyata itu adalah harta karun yang ia sembunyikan tadi. Dia menyamarkan botolnya dan mengecat agar tidak terlihat apa sih sebenarnya isi dari botol tersebut. Sebagaimana orang tua pada umumnya, pasti akan menghukum anaknya jika melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Namun, senakal apapun seorang anak laki-laki, ia akan tetap luluh ketika melihat ibunya. Tak kapok, ternyata Louis masih menyimpan botol-botol tersebut. Namun, kali ini ia memindahkan tempat persembunyiannya. Ia menyembunyikan di bawah tribun tempat penonton menonton pertandingan balap lari. Namun, ada orang lain yang melihatnya. Dengan cepat, Louis berlari menjauhi tribun tersebut dan melewati pelari yang ternyata di antara para pelari tersebut terdapat kakaknya, yaitu Pete. Dari kejadian tersebut, Pete melihat bakat terpendam dari seorang Louis, yaitu berlari cepat. Ya, memang ketika Louis kabur dari tribun tersebut, dia berlari sangat cepat. Esoknya, Pete berinisiatif melatih Louis agar Louis bisa masuk ke dalam tim lari sekolah. Namun, efek dari bullying ternyata membuat Louis tidak yakin terhadap kemampuan dirinya dan terus menolak dilatih oleh Pete. Tapi, sebagai kakak yang baik, Pete terus memberikan motivasi kepada Louis
bahwa Pitt yakin Louis bisa. Akhirnya, Louis pun mau. Usaha Louis berlatih selama ini ternyata tidak sia-sia. Ia berhasil menjadi andalan sekolahnya dan sering memenangkan pertandingan lari antar sekolah. Tentunya, itu membuat bangga keluarganya, terutama Pitt yang tanpa lelah melatihnya. Bakat Louis ternyata sangat luar biasa. Kecepatan larinya mampu menjadikan ia sebagai pelari SMA tercepat, bahkan sepanjang sejarah Amerika, dan membawanya menuju Olimpiade mewakili Amerika sebagai atlet nasional. Tiba hari di mana Louis akan pergi menuju Olimpiade. Di situ ada Pitt yang mengantarkannya sampai stasiun. Di akhir perjumpaan, Louis menyampaikan rasa terima kasih yang teramat besar karena Pitt sudah percaya atas kemampuan yang Louis miliki. Scene kembali memperlihatkan pesawat yang ditumpangi oleh Louis. Tampaknya pesawat hendak landing ke landasan pesawat terbang. Akan tetapi, efek dari pertempuran tadi ternyata merusak rem pada pesawat tersebut. Mereka takut jika pesawat tidak berhasil berhenti dan malah membunuh mereka. Akan tetapi, ternyata ban pesawat pecah dan mampu menahan laju pesawat di tumpukan batu. Mereka pun selamat dan tertawa atas kejadian tadi. Di markas, seperti biasa, Louis kembali melatih larinya agar kemampuan larinya terus meningkat. Bahkan, di akhir lari, ia kembali mencetak rekor pribadinya. Akan tetapi, tidak lama setelah itu, beberapa rekan tentaranya datang menghampiri dan membawa kabar bahwa mereka mendapatkan misi baru, berupa misi penyelamatan. Dengan pesawat baru, mereka terbang di atas hamparan laut yang sangat luas sambil memperhatikan dengan seksama ke arah lautan. Siapa tahu terdapat tanda-tanda atau puing pesawat yang ingin mereka selamatkan. Di tengah pencarian mereka, secara tiba-tiba mesin pesawat bagian kiri mereka meledak. Kapten pun bertindak secara cepat, memerintahkan teknisi agar segera memperbaiki mesin pesawat tersebut. Akan tetapi, hal itu sia-sia karena mesin tersebut sudah rusak total. Kemudian, kapten memutuskan untuk pendaratan darurat di atas laut, atau lebih tepatnya, pasrah. Kapten pun berdiskusi dengan kawan di sebelahnya, dan memutuskan untuk pendaratan darurat di atas laut. Keputusan tersebut membuat para awak pesawat panik. Ada yang menyiapkan rakit, ada yang mengabarkan kepada markas bahwa mereka akan jatuh, ada juga yang pasrah. Scene pun kembali, di mana Louis sedang berbaris rapi bersama atlet lain. Ternyata itu adalah Olimpiade. Hari itu sangat cerah. Louis dengan seragam tim Amerika sedang bersiap menunggu aba-aba tanda lomba lari dimulai. Kemudian, lari diawali dan dipimpin oleh dua pelari dari Finlandia. Finlandia yang menjadi unggulan, tentunya mereka tidak akan mudah memberikan podium juara kepada negara lain. Louis yang saat itu berada di kelompok kedua, mengekor mereka dari belakang. Namun, tidak lama, Louis disusul oleh pelari lain. Hal itu membuat ia sekarang berada di kelompok terakhir. Masuk pada putaran ke-8, pelari Finlandia masih kuat di posisi pertama dan kedua, diikuti oleh pelari lain. Bahkan masuk di putaran akhir, pelari Finlandia masih mampu mengendalikan pertandingan. Sepertinya tidak akan ada yang mampu menyusul mereka, termasuk Don Lash, sang atlet andalan dari Amerika. Namun tiba-tiba tampak ada pergerakan di belakang.
ternyata Louis mampu menyusul pelari dari Norwegia. Sepertinya ia menyimpan tenaganya untuk saat-saat terakhir seperti ini. Dengan tenaga yang Louis simpan, bahkan ia mampu menyusul Don Lash dan memecahkan rekor lap yang sebelumnya adalah 69,2 detik menjadi hanya 56 detik saja. Rekor sementara ini dipegang olehnya. Lalu Sin kembali ke kondisi di mana Louis dan rekan tentaranya sedang bersiap menghadapi benturan keras. Mereka tertarik oleh gaya gravitasi dan tenggelam ke dasar laut. Louis terlihat sedang mengalami kesulitan. Kakinya tersangkut di puing reruntuhan pesawat. Keadaan makin buruk karena ia ikut tertarik ke dasar laut. Meski demikian, Louis mampu melepaskan kakinya dan beranjak naik ke permukaan laut. Di atas permukaan, ia melihat dua rekan lainnya yang selamat, yaitu Meg dan Phil. Namun, tidak dengan yang lainnya. Mereka bertiga berhasil berkumpul dan naik ke atas rakit. Namun Phil mengalami pendarahan di kepalanya. Dengan kondisi mereka saat ini, yang tidak tahu berada di mana, dan hanya memiliki sedikit sekali persediaan makanan, membuat Meg putus asa dan berpikir bahwa mereka tidak akan selamat. Malam harinya, mereka diteror oleh ikan hiu. Namun, mereka tidak peduli akan hal tersebut. Esoknya di pagi hari, mereka melihat pesawat yang melintas dan langsung menembakkan suar agar pesawat tersebut bisa menyelamatkan mereka. Namun, usaha mereka sia-sia. Keadaan diperburuk oleh Meg yang menghabiskan seluruh persediaan makanan. Mereka pun semakin terpuruk dan putus asa. Akan tetapi, mereka terus berusaha bertahan hidup dengan memakan apapun yang bisa mereka tangkap, seperti ikan dan burung. Juga, mereka menampung air hujan untuk minum mereka. Tak terasa, sudah 27 hari mereka terombang-ambing di tengah lautan. Bahkan, luka Phil sudah sembuh. Ternyata, di hari itu, ada sebuah pesawat yang lewat. Tentunya, mereka berusaha untuk kembali menembakkan suar agar pesawat itu bisa menolong mereka. Namun, ternyata usaha mereka tetap sia-sia. Pesawat itu hanya terbang berlalu menjauhi mereka. Tapi tiba-tiba, ternyata pesawat itu kembali dan menembaki mereka yang menyebabkan rakit mereka bolong. Ternyata itu adalah pesawat musuh. Akan tetapi, dengan peralatan yang tersedia, mereka tetap berusaha untuk memperbaiki rakit mereka dan menutup lubang-lubang yang bocor. Beberapa hari setelah insiden penyerangan oleh pesawat musuh tersebut, ternyata Meg tidak berhasil bertahan hidup dan meninggal dunia di pangkuan Phil. Sekarang, hanya tersisa Louis dan Phil yang bertahan di rakit. Sampai tiba pada waktunya, ada sebuah kapal yang sangat besar menghampiri mereka. Ternyata, itu adalah kapal musuh, yaitu Jepang. Kemudian, mereka dibawa oleh pasukan Jepang ke markas sementara mereka di tengah hutan. Di sana, Louis diinterogasi oleh tentara Jepang. Akan tetapi, Louis tetap bersikeras untuk merahasiakan info mengenai tentara Amerika. Karena sikap Louis yang keras kepala, mereka berdua pun disiksa oleh tentara Jepang. Lalu, mereka berdua dibawa menggunakan kapal bersama para tawanan perang yang lainnya. Di sana, mereka dibawa menuju Jepang. Akan tetapi, sesampainya di sana, Louis dan Phil dipisahkan rombongannya. Mereka berdua dibawa menuju camp yang berbeda. Louis dibawa menuju camp tahanan Omori. Di sana, ia langsung dibariskan bersama dengan tahanan yang lainnya, termasuk tahanan yang lama. Di sana, Louis disambut oleh kepala camp
yaitu Kopral Watanabe. Kemudian, Louis bersama tahanan yang baru dipisahkan terlebih dahulu untuk dikarantina. Sejak awal, Kopral Watanabe ternyata memiliki kesan yang buruk terhadap Louis. Hal itu menyebabkan Louis sering disiksa. Namun, Louis tetap mampu bertahan dari segala siksaan yang diberikan oleh Kopral Watanabe. Keseharian para tahanan di sana, mereka diperintahkan untuk tetap menjaga kesehatan dan tubuh dengan senam ala Jepang. Dan juga, mereka tetap disuruh upacara ala Jepang. Mungkin, itulah cara Jepang mempermalukan tentara musuh yang mereka tahan. Di tengah kegiatan melelahkan di camp, ternyata para tahanan tetap saling berkoordinasi dan saling mencari informasi. Namun, ternyata hal itu diketahui oleh pihak tentara Jepang. Dan dengan bukti yang ditemukan, beberapa tahanan yang ada di sana disiksa dan dihukum. Hari-hari pun berlalu. Kemudian, ada beberapa pria yang mengaku dari Radio Tokyo. Mereka datang ke camp karena tertarik dengan kisah Louis. Ternyata, di Amerika sana, sudah ramai diberitakan bahwa Louis Zamprini, seorang atlet terkenal dari Amerika, sudah meninggal dunia. Dan Radio Tokyo tertarik ingin memberitakan tentang kondisi Louis yang masih hidup. Di sana, Louis menyampaikan bahwa meskipun tidak ada kabar selama 2 tahun, namun saat ini ia masih hidup dan sehat. Di radio itu, Louis dibujuk agar mau menyampaikan pesan propaganda terhadap Amerika dan diiming-imingi mendapatkan tempat tinggal yang enak dan makanan yang lezat. Akan tetapi, Louis menolaknya. Kemudian, Louis diantarkan kembali menuju camp. Karena Louis menolak untuk menyampaikan propaganda tersebut, akhirnya ia diberikan hukuman oleh Kopral Watanabe, yaitu dipukul wajahnya oleh seluruh tahanan secara bergantian. Beberapa hari setelah itu, para tahanan mendapatkan kabar yang cukup membahagiakan, karena Kopral Watanabe yang terkenal kejam akan dipindahkan ke tempat lain atas kenaikan pangkatnya. Tibalah malam di mana tentara sekutu berhasil menyerang Tokyo, termasuk menghancurkan Camp Omori, tempat Louis ditahan. Walaupun Amerika dapat menguasai Tokyo, ternyata sudah tersebar isu di antara para tahanan bahwa meskipun sekutu menang, seluruh tahanan perang di Jepang akan tetap dibunuh. Hancurnya Camp Omori berdampak kepada para tahanan yang sekarang mereka tidak punya tempat tinggal. Akhirnya, mereka semua dipindahkan menuju Camp Noetsu, yang ternyata camp tersebut dipimpin oleh Kopral Watanabe yang sudah naik pangkat menjadi Sersan Watanabe. Para tahanan di camp ini diwajibkan untuk bekerja di tambang batu bara, dan siapapun yang tidak bekerja maka akan dieksekusi mati. Mereka dipaksa kerja rodi. Yang sakit tidak diobati, yang mati dibiarkan saja, termasuk Louis yang terjatuh dari ketinggian. Ia dibiarkan sakit begitu saja. Dengan kondisi kaki Louis yang sakit, ia tetap dipaksa untuk bekerja, bahkan tetap disiksa oleh Sersan Watanabe. Louis disiksa dengan disuruh mengangkat balok kayu yang besar. Dan jika kayu tersebut jatuh, Louis akan ditembak. Namun, ia berhasil menjalankan hukuman tersebut dan tetap bertahan hidup, walaupun kondisi kesehatan makin menurun. Esoknya, diumumkan dalam upacara oleh petugas camp bahwa perang sudah usai. Dan untuk merayakan hal tersebut, mereka mengundang para tahanan untuk mandi bersama di sungai. Dan itulah momen di mana mereka mengira bahwa mereka akan dibunuh secara massal. Di sungai, mereka menunggu dengan pasrah karena mengira mereka akan dibunuh pada saat itu secara bersama-sama. Akan tetapi, tiba-tiba ada pesawat yang melintas di atas mereka.
Ternyata itu adalah pesawat Amerika yang menandakan bahwa Amerika memenangkan perang ini dan artinya perang ini sudah berakhir. Di tengah kebahagiaan para tahanan, Louis malah mendatangi ruangan Sersan Watanabe. Entah apa yang ingin Louis lakukan, namun di sana ia hanya duduk dan memandangi foto yang ada di ruangan tersebut. Dan film ditutup dengan pulangnya Louis ke Amerika, disambut oleh seluruh keluarganya. Film pun selesai. Ada beberapa fakta yang tersaji setelah film selesai, yaitu Louis yang akhirnya menikahi seorang wanita dan dikaruniai seorang putra dan putri. Kemudian Phil yang sempat terombang-ambing bersama Louis pun ternyata selamat dan menikahi kekasihnya. Setelah perang, Louis dan Phil masih bersahabat. Kemudian Sersan Watanabe masih bersembunyi selama beberapa tahun sebagai penjahat perang, sampai ia diberikan amnesti oleh Amerika Serikat sebagai upaya damai dengan Jepang. Bahkan, Louis kembali ke Jepang untuk bertemu dan berdamai dengan Sersan Watanabe. Akan tetapi, Sersan Watanabe menolak bertemu dengan Louis. Akhirnya, Louis mewujudkan cita-citanya dan berlari lagi di ajang Olimpiade di usia 80 tahun di Jepang. Dari film ini, kita bisa ambil hikmah bahwa seberat apapun cobaan, kita harus terus berusaha dan bertahan, juga meminta tolong kepada Tuhan tentunya. Juga tentang memaafkan dan mengikhlaskan tragedi yang sudah menimpa kita, agar hal tersebut justru bisa menjadi energi positif untuk tetap menjalani hidup ke depannya. Saya Sam beserta Regu Hai Sinema yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye.